Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ibunda sekalian dan saudariku sekalian, jamaah majelis taklim Masjid Al-Ukhuwah Kebon Beler yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan Senin sore ini di awal bulan Desember, tepatnya tanggal 2 Desember 2024 Miladiah, kembali ibunda dan saudariku sekalian berkumpul bersama di masjid yang kita cinta ini dalam rangka kajian rutin ibunda dan saudari sekalian. Pada kesempatan kajian sore ini, judul atau tema yang akan saya sampaikan adalah anak adalah bagian dari usaha orang tua. Anak adalah bagian dari usaha orang tua. Silakan yang mau mencatat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladahu min kasbihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang ialah dari hasil usahanya, dan anaknya adalah dari usahanya. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain dari jalan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam lafaznya yang lain, an Aisyah anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala waladur rajuli min kasbihi min atyabi kasbihi faqulu min amawalihim. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau berkata, anak seseorang itu dari hasil usahanya, bahkan dari sebaik-baik usahanya. Maka bolehlah kamu memakan dari harta-harta mereka. Ini lafaznya milik Abu Dawud. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya ada seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, yakni laki-laki ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini mempunyai harta dan anak. Laki-laki ini punya harta dan anak. Dan sesungguhnya juga bapakku itu mengambil hartaku. Maka Nabi SAW berkata, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Dan sesungguhnya anak-anak kamu itu sebaik-baik dari usaha kamu. Maka makanlah dari usaha anak-anak kamu.
Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Nah, hadis yang kita baca ini, ibunda dan saudari sekalian, mengandung faedah, ya, atau hukum. Minimal ada 2 hukum yang menjadi pembahasan kita sore ini. Dari hadis-hadis tadi, hukum yang pertama, bahwa anak itu adalah bagian dari usaha orang tua. Bahkan kata Nabi apa tadi? Sebaik-baik usaha orang tua itu adalah anak. Nah, yakni dari sini kita mengetahui, terjawablah yakni pertanyaan, ya, bahkan tersingkaplah itu keraguan-raguan, dan kita akan jadi lapang dada kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak akan memperoleh kebaikan, yakni apa itu pahala atau ganjaran, kecuali atas hasil usahanya sendiri. Misalnya di ayat yang kita tahu, ya, barangkali ada pernah dengar, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kata Allah, dan bahwasanya seseorang itu tidak akan memperoleh yakni kebaikan kecuali dari hasil usaha dia sendiri. Ini ada di surah An-Najm ayat 39. Jadi ayat ini mengatakan bahwa seseorang tidak akan dapat pahala atau ganjaran, ya, kecuali dari apa? Hasil usahanya sendiri. Nah, sedangkan anak itu adalah masuk ke dalam usaha kita, yakni orang tuanya. Bahkan kata Nabi tadi apa? Sebaik-baik apa? Usaha kita, yakni anak itu. Karena itu anak itu masuklah dia ke ayat tadi, surah Najm ayat 39. yakni seseorang itu kata Allah akan memperoleh dari apa yang dia usahakan. Itu kata Allah. Kata Nabi, orang itu yakni anak itu sebaik-baik usaha. Masuk. Paham ya Bunda? Paham nggak? Ini masalahnya dengerin sambil dingin nih soalnya. Nanti saya bilang paham, Bunda dingin kan? Betul? Paham ya? Kalau nggak paham bilang nggak paham, Ustaz, saya ulangi lagi. Kayak kita belajar di sekolah kan sering tuh guru bilang, paham nggak? Belum, Bu Guru. Ulang lagi. Nah, jadi apa-apa yang dikerjakan oleh anak yang soleh dari amal-amal soleh, maka kita sebagai kedua orang tuanya itu akan memperoleh ganjaran, yakni pahala, ya, tanpa dikurangi sedikit pun juga pahala ganjaran anak kita itu. Dari ayat tadi dan hadis yang kita baca tadi. Nah, itu Ibunda catat. Ya, surah Najm ayat 39. Nah ini tidak akan mungkin bisa kita hasilkan atau kita peroleh kecuali dari anak yang soleh, kecuali dari amal yang dia lakukan, yakni amal soleh. Adapun kalau anak itu berbuat dosa, maka kita orang tua tidak akan dapat dosanya. Kalau
kita memang menghendaki, bahkan kita berusaha, bahkan kita berdoa agar anak kita menjadi anak yang soleh. Paham sampai sini Bunda? Jadi anak kita itu berbuat amal soleh, kebaikan, kita dapat pahala, ya. Kalau dia berbuat jahat, kita tidak dapat. Kecuali kalau kita yang ngajarin dia. Ya, bisa jadi Bunda. Baik secara langsung atau tidak langsung. Contoh, berapa banyak anak yang merokok? Ya kan? Lalu dia di kampung merokok, bapak aku merokok. Padahal bapaknya nggak pernah nyuruh rokok lah kau enggak, tapi dia secara tidak langsung, yakni dia contoh. Betul ya? Pengalaman kita punya anak, ibunda punya cucung, ibunda pakai mukena, itu cucung kita yang perempuan juga pengen, nek, pakai mukena juga ya kan? Minta beli juga dia jilbab tuh, dia sujud, dia nurut pula sujud ke nenek. Ini fitrah. Nah, jadi selama kita menghendaki kebaikan kepada anak kita, kita akan dapat peroleh ganjaran pahala tanpa mengurangi pahala ganjaran anak kita itu. Selama kita memang menginginkan anak kita itu jadi anak yang soleh, bahkan kita menyuruhnya, bahkan kita mencontohinya, bahkan kita mendoakannya. Ya. Jadi tadi itu sudah masuk itu antara yakni firman Allah, seseorang itu akan memperoleh apa yang dia usahakan, sedangkan sabda Nabi mengatakan anak itu sebaik-baik usaha. Ada air minum enggak? Ya? Jadi ringkasnya, setiap amal soleh, ya ibunda, saya ulangi ya, setiap amal soleh yang dikerjakan anak, maka kita kedua orang tua akan mendapat ganjarannya, meskipun tidak diperuntukkan untuk kita. Jadi kalau anak itu sholat, orang tua dapat, walaupun dia tidak niatkan ini enggak. Sama seperti seseorang yang menanam tanaman atau pohon. Oh ya, sama seperti orang yang nanam pohon di hadis itu ya. Ya, sama seperti orang yang menanam pohon atau tanaman, maka apa saja yang dimakan dari pohon itu, ya, atau tanaman yang kita tanam itu, baik itu dengan izin kita atau diambilnya sendiri, misalnya dicurinya. Kayak burung kan mana ada dia permisi ya kan? Ada nggak burung ngambil jambu yang kita tanam dia permisi dulu? Ibu permisi dulu ya, enggak dimakan aja sama burungnya, tupai. Ya, baik oleh manusia atau hewan, maka kita yakni pemilik pohon itu, orang yang menanam pohon itu, dia akan memperoleh ganjaran. Nabi yang mengatakannya itu, kata Nabi, ma min muslimin yaghrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bi shadaqatun. Tidak seorang pun muslim, ya, yang menanam satu pohon,
atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan atau binatang, melainkan itu sedekah bagi dia. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Jadi kalau ibunda suka nanam pohon di rumah, ya kan, nanam bunga, nanam apalah pohon, maka ibunda dapat pahala dari ulat yang memakan daunnya itu, kumbang yang menyentuh bunganya itu. Ini bukan saya yang ngomong, ini Nabi. Tidak seorang pun muslim yang menanam satu pohon atau tanaman lalu dimakan burung atau manusia atau hewan, maka itu sedekah bagi dia. Jadi sebenarnya Islam itu sempurna. Ya, orang zaman sekarang baru sibuk penghijauan. Apa istilah itu ya, penghijauan? Nanam pohon. Ini Nabi 1400 tahun lalu sudah nyuruh. Padahal di sana ada pohon nggak? Ada nggak di Arab, di Saudi yang sudah umroh? Nggak ada. Paling korma. Apalagi dulu. Sekarang aja udah mulai banyak, ya kan? Tapi Nabi, siapa yang menanam satu pohon? Ini penghijauan ini. Ya. Ini hadis yang selanjutnya. Tidak seorang pun muslim yang menanam pohon, melainkan yang dimakan dari pohon tersebut merupakan sedekah baginya. Ma min muslimin yaghrisu ghursan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatun. Dan apa saja yang dicuri dari pohon tersebut sedekah baginya. Jadi ibunda, kalau ada ibunda nanam jambu lalu dicuri orang-orang, enggak usah marah-marah. Ini Nabi mengatakannya. Dan apa saja yang dicurinya, wa ma suriqa minhu lahu shadaqatun, dan apa saja yang dicuri dari pohon tersebut itu sedekah bagi kita yang nanam. Demikian juga yang dimakan oleh hewan, sedekah bagi yang nanam. Dan yang dimakan burung, sedekah juga. Dan tidak diambil atau dikurangkan oleh seseorang, melainkan itu sedekah juga bagi kita. Ini hadisnya riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Itu. Nah ini kita kembali ke tadi, yakni anak itu sebaik-baik usaha. Jadi kesimpulannya, ini hadis-hadis yang kita baca khusus anak terhadap orang tua. Saya ulangi, ini khusus anak kepada orang tua. Yakni hanya terbatas kepada anak, orang tua, yakni tidak meluas kepada orang lain. Adapun orang lain tidak dapat pahalanya. Tidak bisa seseorang yang bukan anak kandung, yakni dia menghadiahkan pahala amal solehnya atau ibadahnya kepada orang lain, atau ibadahnya atau sedekahnya atau hajinya atau puasanya. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir, beliau dalam kitab tafsirnya menafsirkan surah An-Najm tadi, ya, ayat 39 tadi, yaitu sebagaimana seseorang, kata Allah, tidak akan memikul dosa orang lain, demikian juga seseorang tidak akan memperoleh ganjaran pahala kecuali dari apa-apa yang telah ia usahakan untuk dirinya sendiri. Itu, ya. Jadi dari ayat ini Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga ulama yang mengikuti beliau mengeluarkan hukum bahwa
bacaan Al-Quran tidak akan sampai hadiah pahalanya kepada orang yang sudah mati. Tidak sampai. Nah, nanti bahas ya. Pahalanya tidak sampai kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Karena bacaan itu bukan dari amal mereka. Bukan dari usaha mereka. Oleh karenanya tidak pernah kita dengar Nabi SAW menyuruh atau mencontohkan, yakni menghadiahkan bacaan atau pahala bacaan Quran, misalnya kata ibunda tadi Al-Fatihah dan lainnya, ya, kepada orang yang sudah mati. Dan juga beliau nggak pernah ngasih petunjuk, bahkan isyarat saja tidak ada. Dan juga para sahabat tidak pernah menukil mereka mengirimkan bacaan Quran kepada orang yang sudah meninggal. Kalau perbuatan itu baik, betul pasti mereka sudah mengerjakannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak jadi kebiasaan salaf, walam yakun min adatis salaf, apabila mereka sholat sunat atau puasa sunat atau haji sunat atau mereka baca Quran lalu mereka hadiahkan pahalanya kepada orang yang telah mati dari kaum muslimin. Jadi yang bisa itu adalah yakni orang yang pernah mengusahakannya. Yakni misalnya tadi orang tua terhadap anak-anaknya itu. Oleh karenanya kita akan jelaskan ini. Orang tua memperoleh ganjaran dari anak itu ibu. Nah, itu caranya ada dua jalan. Catat ya. Jalan yang pertama, setiap amal soleh yang dikerjakan anak, maka kita orang tua akan dapat pahalanya. Ya. Setiap amal soleh yang dikerjakan anak, maka orang tua akan mendapatkan pahalanya, meskipun tidak diperuntukkan untuk mereka. Yakni secara umum, amal soleh apa saja dari sang anak, maka orang tuanya dapat pahala. Misalnya dia sholat 5 waktu, atau sholat sunat, dia baca Quran, apalagi dia bersedekah, dia berbuat baik, semua apa yang dilakukan anak itu niscaya orang tuanya dapat pahala. Semua pokoknya yang dilakukan anak itu, kita orang tua dapat pahalanya. Itu tadi dalilnya ayat dan hadis tadi, surah Najm. Itu yang pertama, secara umum. Secara umum pertama ya. Nah, yang kedua ini secara khusus. Kalau ibadah yang secara khusus, itu harus ada dalilnya. Kalau tadi secara umum apa saja amal anak selama orang tuanya mendidik dia, mengajari dia. Bahkan bukan anak kandung saja. Paham? Anak didik kita, anak murid kita, dapat juga kita. Betul? Bukankah kita baca hadis? Apabila manusia itu mati, putus seluruh amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh yang mendoakan. Ilmu yang bermanfaat nih, yakni kita mengajari siapa saja. Makanya para guru, para ustadz, apalagi para ulama, apalagi nabi. Nabi itu semua amal soleh yang umatnya lakukan, Nabi dapat pahala. Kenapa?
Karena Nabi yang ngajari kita sedekah, dapat Nabi pahala. Karena Nabi yang ngajari kita sholat semua, berarti alangkah banyaknya pahala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh kebaikan Nabi yang mengajarkan. Paham sampai sini Bunda ya? Secara umum. Nah, kalau yang secara khusus, anak itu ada beberapa ibadah, amal soleh. Pertama, anak bersedekah atas nama orang tuanya yang telah wafat. Sampai. Dalilnya mana ini? An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ummak tulitat nafsuhu wa azunnuhu law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha wali ajrun qala na'am tasaddaq anha ya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Malik wa Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW, sesungguhnya ibuku wafat dengan mendadak, yakni tiba-tiba. Dan saya kira kalau sekiranya beliau sempat ngomong, sempat bicara, niscaya beliau akan bersedekah. Maka apakah beliau akan mendapat pahala kalau saya bersedekah untuknya dan saya pun akan dapat pahala? Apa Nabi jawab? Jawab Nabi SAW, ya, bersedekahlah untuknya, yakni maksudnya atas nama ibumu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i, Malik, Ahmad, Ibnu Majah. Ini yang saya baca ini lafaznya milik Imam Bukhari. Jadi hadis yang kita baca barusan ini tegas sekali bahwa sedekah anak untuk orang tuanya yang telah wafat sampai pahalanya ke orang tua. Dan anak yang bersedekah pun dapat. Ya. Selama sedekahnya itu yakni sedekah dalam yang baik-baik. Bukan sedekah atau sumbangan yang buruk-buruk. Paham lah Ibunda ya. Ada orang acara nggak benar misalnya kan minta sumbangan. Lalu Ibunda kasih untuk pahala untuk ibu saya, nggak dapat, malah dapat dosa gitu. Ini yang baik-baik, ya. Yang kedua, membayar puasa orang tua. Yakni yang dimaksud ini puasa nazar, ya. Sebenarnya puasa nazar ya. Iya. Dalilnya adalah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Dari Bunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mati meninggalkan puasa hendaklah walinya, ya ini maksudnya wali di sini yakni anaknya yang menggantikan puasanya. Ini secara umum ya. Hadis Bukhari Muslim. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas, dia berkata, datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat, tapi dia punya hutang puasa nazar. Ya, puasa apa? Nazar.
apakah boleh aku berpuasa untuknya? Yakni membayar puasa nazarnya itu. Apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana pendapatmu kalau sekiranya ibumu punya hutang, lalu engkau bayar hutang tersebut? Apakah hutangnya itu jadi lunas? Maka wanita itu jawab, ya. Kata Rasulullah SAW, maka puasalah untuk ibumu. Karena hutang itu kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Yang ketiga, menghajikan orang tua yang masih hidup tapi dia tidak sanggup untuk pergi bepergian, entah karena dia sudah tua tidak sanggup lagi, atau karena sakit dan yang semacamnya. Dalilnya adalah dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ia pernah berkata, Fadl bin Abbas pernah membonceng di belakang Rasulullah SAW. Lalu datang seorang wanita dari suku Qasam meminta fatwa kepada beliau. Maka Fadl pun melihat kepadanya dan wanita itu pun melihat kepada Fadl. Lalu Rasulullah SAW memalingkan wajah Fadl ke pihak lain. Ini ternyata Nabi itu sangat menyuruh sahabat apalagi yang masih muda untuk memelihara matanya dari memandang perempuan yang bukan mahramnya. Maka berkata wanita itu, ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji yang Allah telah fardukan atas hamba-hambanya telah sampai kepada bapakku yang telah tua usianya dan dia nggak sanggup lagi untuk pergi, yakni nggak sanggup lagi duduk di atas kendaraan. Maka apakah boleh aku menghajikannya? Ya, yakni maksudnya menggantikan haji bapaknya itu. Maka jawab Rasulullah SAW, ya, hajikanlah untuknya. Nah, kata yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Abbas, kejadian tersebut itu pada waktu haji wada. Ya. Nah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya tadi saya katakan, ya, di perbedaan para ulama ini biasa ya. Ini adalah satu dalil bagi para ulama dan saya juga sepertinya saya lebih cenderung mengikuti pendapat ini, yakni dari hadis yang kita baca tadi, salah satunya pelajaran adalah wajah perempuan itu bukan aurat. Ya, kalau wajah perempuan itu aurat, pasti Nabi tidak akan nyuruh Fadl untuk memalingkan wajahnya. Tapi yang disuruh perempuan itu pasti oleh Nabi, tutup apa? Wajahmu. Tapi Nabi malah menyuruh, yakni Fadl palingkan penglihatanmu. Kenapa Nabi tidak menyuruh perempuan itu saja yang menutup wajahnya? Nah, ini menunjukkan kata para ulama yang berpendapat bahwa wajah, salah satu dalilnya wajah perempuan itu bukan aurat. Walaupun ini juga khilaf ya, ada juga ulama yang berpendapat wajah perempuan itu aurat. Mereka salah satunya berpendapat orang kaki aja ditutup, yang dipakai kaki, malah kaki siapa yang mau nengok kaki bawah itu, apalagi wajah itu, biasalah khilaf ya. Yang keempat, menunaikan nazar haji orang tua yang telah wafat. Kalau tadi masih hidup ya, dan dia belum bayar nazarnya. Ini dalilnya dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya ada seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi SAW, lalu dia bertanya, sesungguhnya ibuku bernazar haji, akan tetapi sampai wafat dia belum menunaikan hajinya itu, nazar hajinya.
apakah boleh aku menghajikannya untuk membayar nazar hajinya itu? Maka kata Nabi SAW, ya, hajikanlah untuknya. Bagaimana pendapatmu kalau sekiranya ibumu mempunyai hutang? Apakah engkau akan melunasinya, membayarnya? Tunaikanlah hak Allah, karena hak Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, menghajikan orang tua yang telah wafat. Ya, ini yang dimaksud di sini adalah haji yang fardu. Ini hadisnya dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya Buraidah, ia berkata, ketika aku sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, ya, tiba-tiba datang seorang perempuan berkata, sesungguhnya aku pernah sedekah kepada ibuku yang waktu itu masih hidup, ya. Seorang budak perempuan, dan sekarang ibuku itu sudah wafat. Maka berkata Buraidah, maka Nabi SAW menjawab, wajib pahala atasmu dan kembali budak perempuan kepadamu sebagai waris. Jadi dia pernah ngasih ke ibunya budak, lalu karena ibunya meninggal, maka kata Nabi, kau dapat pahala itu, sudah ngasih itu. Lalu budak itu balik lagi ke kau karena ibu meninggal, yakni jadi warisan. Maka perempuan itu bertanya lagi, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku ada tanggungan puasa 1 bulan. Maka apakah boleh aku menggantikan puasanya? Maka Rasulullah jawab, puasalah untuknya. Maka perempuan bertanya lagi, sesungguhnya ibuku belum melaksanakan haji sama sekali. Apakah boleh aku menghajikannya? Maka Rasulullah mengatakan, hajikanlah dia. Nah, ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalil-dalil yang kita baca tadi ya, ini dalil-dalil yang jelas secara khusus menyebutkan beberapa ibadah atau amal soleh ya yang dikerjakan anak untuk siapa? Untuk orang tuanya. Setelah kita baca tadi, ada 3 tadi yang kita baca ya. Apa tadi? Sedekah. Kemudian yang kedua puasa nazar. Dan yang ketiga haji. Tadi sudah kita baca. Nah, sedangkan ibadah-ibadah yang lain, karena tidak ada dalilnya yang sahih yang sampai kepada kita, misalnya sholat, misalnya puasa wajib, misalnya khusus baca Quran tadi yang ibu tanya tadi, karena nggak ada, maka nggak bisa kita yakni melakukannya untuk pahalanya kepada orang tua itu secara khusus. Paham sampai sini? Karena nggak ada dalilnya secara khusus. Kalau secara umum dapat. Sedangkan yang kita sebut tadi 5 hadis tadi ya ini hanya khusus sedekah, puasa atau haji. Adapun secara khusus baca Quran, sholat untuk orang tua tidak ada. Jadi nggak bisa kita ngerjakan sholat pahalanya untuk orang tua. Ini kau sholat apa? Ini sholat untuk pahalanya untuk ibu aku, nggak ada. Dalilnya tuh yang nggak ada. Ya. Tapi kita ingat tadi tuh, secara umum kita sholat itu sendiri sudah dapat, orang tua dapat pahala, walaupun tidak kita niatkan. Paham sampai sini, paham gak? Jangan salah paham ini. Yang kita baca tadi yakni ibadah yang secara khusus memang kita gawe ke
untuk orang tua. Dia terbatas apa tadi? Sedekah, puasa nazar sama ya. Ingat, saya ulangi tadi yang pembicaraan kita. Ini ibunda hanya semata-mata sekedar melahirkan anak loh. Sekedar melahirkan anak saja itu udah dapat gitu. Apalagi memang mendidiknya, paham? Ini sekedar melahirkan saja. Subhanallah. Alangkah besarnya Islam ini. Alangkah mudahnya Allah memberikan kepada kita, yakni kebesaran kebaikan itu. Apalagi untuk ibunda yang sudah bertarung nyawa untuk mengeluarkan anak-anak itu. Tadi kita ulangi, yakni karena anak itu adalah sebaik-baik usaha kita itu dengan syarat, yakni kita sebagai orang tua memang bermaksud baik atau punya niat yang benar agar anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh. Nah, makanya jadi sudah terjawab ya. Jadi kalau ada orang tua kita ninggali sholat, sengaja lagi ya kan, nggak bisa gitu anaknya menggantikan sholat. Ngapa kok sholat apa? Bapak aku udah sholat, aku sok ganti. Nah, itu nggak ada karena tidak ada dalilnya. Paham sampai sini ya? Ini kita ngaji. Apalagi bayar fidyah. Apa kok bayar fidyah? Bapak aku dulu udah sholat nih, aku bayari supaya ganti sholat. Gak ada itu. Ya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain secara khusus. Yang secara khusus tadi saya ulangi hanya sedekah, puasa nazar sama haji yang kita hadisnya udah baca tadi. Jadi kalau orang tua kita fasik, dia ninggalin amal-amal, kita orang tua anaknya nggak bisa gantiin dia. Ngapa kau sholat? Ngapa kau? Bapak aku udah sholat, ada bisa. Karena ada yang memang pemahaman tuh yang namanya pemahaman ya. Dia berkeyakinan kita bisa bayar fidyah untuk sholat dan puasa yang sengaja ditinggal oleh orang tua. Nah, ini nggak ada ini. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, bagaimana dengan ulama yang berdasarkan tadi sudah kita sebutkan ya, ulama yang berpendapat bahwa bacaan Quran itu tidak sampai kepada orang secara khusus tadi, pengiriman itu bunda tadi ya, mengirim pahala baca Quran, baca Fatihah ya. Ulama-ulama mengatakan tidak sampai. Kenapa? Yang pertama dalilnya, dasarnya bahwa Al-Quran menegaskan bahwa Al-Quran itu untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Itu dalilnya, catat ibunda. Mana dalilnya? Surah Yasin, ibunda hafal ayat 70. Liunzira man kana hayya, agar supaya Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang hidup, yang hayyah. Yang kedua, Al-Quran itu hidayah, petunjuk bagi manusia. Yang ketiga, Al-Quran juga memberikan penjelasan dari petunjuk tersebut yang merupakan dalil dan hujjah. Ya. Yang keempat, Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, yakni pembeda antara yang benar dan yang salah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran
hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan ya dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda Al-Furqan. Yang kelima, di dalam Al-Quran penuh dengan larangan dan perintah dan lain-lain, bukan hanya 5 ini saja, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini ya itu untuk orang yang hidup. Nah, itu dasarnya. Bukan untuk orang yang sudah apa? Mati. Itu dalilnya dari Quran. Enggak ada. Dari sunnahnya mana Ustaz? Ini. An Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan. Nah, sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibaca di dalamnya itu surah Al-Baqarah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita ibunda dan saudariku sekalian. Pertama, rumah yang tidak dikerjakan ibadah di dalamnya. Catat itu, seperti sholat sunnah ya, sholat wajib kalau perempuan, tilawah baca Quran, maka Nabi SAW menyamakannya seperti kuburan. Siapa yang jawab dari pintar itu? Paham berarti. Yang kedua, yang bisa kita pahami dari hadis tadi, bahwa kuburan itu bukan tempat untuk baca Quran, apalagi menamatkannya. Jadi yang ketiga, sekali lagi kita paham dari sunnah itu bahwa Al-Quran itu bukan untuk orang yang sudah mati. Kalau memang bacaan ini bunda yang bertanya tadi ya, kalau memang Quran itu boleh dibacakan untuk orang yang sudah mati, maka nggak mungkin Nabi menyamakan ya, tidak sama rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran dengan kuburan. Tentulah Nabi akan berkata, jadikanlah rumah-rumah kamu seperti kuburan. Jadi yang harus dibaca Quran itu di mana? Di rumah. Bahkan secara khusus Nabi tadi yakni baca surah Al-Baqarah karena setan lari dari rumah yang dibaca surah. Jadi ibunda jawab ya, banyak tuh pelajaran dari hadis tadi itu. Jadi kalau ada ibunda, kawan ibunda yang kemasukan atau kesurupan atau apa, suruh dia orang di rumah itu baca apa? Itu dalil Nabi itu. Inna syaitan yanfiru minal baitil lazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Ya. Jadi itulah ya, bahwa memang bacaan Quran itu bukan untuk orang yang mati, tapi untuk kita yang hidup. Dan yang kedua, anak itu adalah sebaik-baik usaha kita atau orang tua. Tadi sudah kita baca ayatnya, bahwa manusia itu tidak akan memperoleh kebaikan kecuali yang diusahakannya sendiri.
Jadi ibunda kalau mau masuk surga, ya hasil usaha sendiri. Nah, anak itu sebaik-baik usaha kita, maka cetak anak itu dengan jadi kita inginkan. Ya. Dan yang ketiga, kita batasi ya amal yang khusus yang kita persembahkan untuk orang tua. Apa tadi? Sedekah, puasa nazar dan haji. Sedangkan ibadah yang lain yang kita lakukan secara umum orang tua kita dapat. Walaupun kita tidak niat, ibunda taklim sini dapat pahala orang tua ibunda. Begitu pula nanti anaknya ibunda, kalau mereka rajin taklim, ibunda pun dapat. Kenapa? Ibunda sudah mendidik. Didik anak kita tuh rajinlah ke taklim, belajar baca Quran, belajar Iqra. Nanti ibunda dapat. Ini kan posisi kita dua nih, yakni pertama sebagai anak untuk orang tua kita, yang kedua sebagai orang tua untuk anak kita. Maka rugi kita, apalagi kita yang banyak anak. Rugi karena sudah punya modal, yakni ibunda dapat pahala. Free, gratis, langsung. Ibunda lagi duduk-duduk dapat pahala dari anak karena anak lagi baca Quran. Ibunda lagi jalan-jalan dapat pahala karena anak sholat. Asal tadi apa? Kita mendidik anak kita itu. Wallahu ta'ala alam. Sudah 5:30 ini, sudah 1 jam dan materinya sudah selesai. Semoga pelajaran kita sore ini bisa kita pahami, yakni bahwa terbukalah besar sekali kita sebagai orang tua itu, pahala yang besar dari anak yang kita didik itu, anak kandung kita itu. Bahkan bukan hanya anak kandung, boleh jadi dalil yang lain mengatakan bahkan ilmu yang kita ajar kepada orang lain walaupun bukan anak kita pun kita dapat. Apalagi Anda seorang guru, seorang pendidik, maka jadilah guru yang baik. Selama kita mengajari, mengalir terus, dapat pahala. Begitu. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Nah, ya. Yang kedua, membaca Al-Quran untuk orang hidup tadi. Ada anak membaca Al-Quran untuk orang tuanya, diniatkan untuk orang tua itu apa atau memang kan katakan khusus membaca Al-Quran untuk khusus orang hidup? Apa itu kita baca Al-Quran orang tua mereka kita niatkan? Itu apa termasuk langsung otomatis apa memang tidak ada dalilnya tadi? Ya. Ya, jadi pertanyaan pertama tadi apa? Anak angkat. Ini yang kita bicarakan, yakni dari hadis ayat Quran, wahyu Allah dan sabda Rasulullah itu yang dimaksud anak keturunan kita, yakni apa? Sulbi kita, dari kita dan suami. Adapun anak angkat kita, bahkan anak angkat itu bukan mahram. Beberapa waktu lalu ada kan seorang penyanyi yang nikah, tahu nggak Bunda? Nikahi dengan anak angkatnya ya kan? Tidak usah sebut namanya ya. Nah, dia makanya nggak dapat. Tapi dia dapat, dia berbuat baik, yakni mengangkatnya, memeliharanya, dapatlah dia. Dan juga kalau dia mengajari, dia ilmu, dapat. Tadi dalilnya tadi. yakni putus anak Adam itu pahalanya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Jadi siapa saja yang memberikan ilmu, mengajari ilmu yang bermanfaat, dia dapat. Apalagi orang tua angkat. Orang tua angkat, dia mengajari anak angkatnya itu kebaikan, dapat dia. Tapi yang tadi itu nggak dapat secara larinya ke ilmu yang bermanfaat tadi. Adapun doanya dapat,
Ya, ini anak itu mendoakan mak angkatnya, dapat dia. Ya Allah, ampunilah mama angkatku ini. Dah sampai kepada Allah. Ya, ini doa. Ya, ini doa itu secara umum siapa saja bisa dapat doa. Apalagi orang yang dekat sama kita. Misalnya anak kita, anak angkat tadi termasuk. Begitu. Yang kedua tadi? Nah, itu tadi saya katakan secara khusus gak ada. Yang secara khusus tadi dalilnya cuman apa tadi, sedekah, puasa nazar dan haji. Tapi gak usah kita niatkan saja dapat. Paham itu? Paham Yunda ya? Jadi gak perlu kita niat aku baca surah Al-Baqarah ini pahalanya untuk emak, enggak. Baca aja itu dapat. Ya, ini dalilnya umum. Yang kita baca tadi, yang 5 hadis tadi itu dalil khusus. Ya, ini dia khusus bersedekah untuk sama orang tuanya. Dia khusus haji untuk orang tuanya. Dia khusus puasa nazar maknya, yang maknya mati punya niat nazar sebulan belum sempat dia kerjakan. Maknya bilang, mak aku dulu waktu hidup ya Rasulullah, dia pengen puasa nazar sebulan, belum sempat dia angkat itu. Kalau ada kejadian ya Rasulullah, mak aku baca Quran. Ini kalau ada hadisnya mungkin kita bisa, ini tidak ada hadisnya. Tapi kita mengambilnya dari secara umum. Paham Yunda? Nah, secara umum, walaupun Yunda tidak meniatkan baca Quran untuk orang tua, otomatis dia dapat. Kemudian solusi keduanya doa, yakni dengan amal soleh baca Quran. Tadi kita berdoa, kita ibunda habis baca Quran lalu berdoa. Ya Allah, ampuni ibu saya, rahmati dia di kuburnya. Paham ibunda? Baca Quran, habis baca Quran tadi, nah, baca surat apalah, satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, satu halaman, satu alif, satu ain, apalah. Lalu habis itu berdoa. Kan ini kan tawassul, ya, ini tawassul berperantara dengan amal. Ya Allah, aku ini barusan baca Quran, ikhlas karena Engkau ya Allah. Jadikanlah dengan sebab aku baca Quran, ampunilah emakku di kuburnya, ampuni bapakku. Sampai ya, ini doa. Waladun soleh yad'u lahu. Paham Yunda? Ya ibunda. Orang tua dapat otomatis ya, hanya melahirkannya saja itu, bayangkanlah. Nah sekarang tadi katakan kalau amal soleh, nah sekarang misalnya anak itu melakukan perbuatan itu yang bertentangan dengan agama, orang tua tidak dikenai dosa. Nah sekarang anak itu kan Ustaz tanggung jawab dari orang tua. Misalnya anak kita kemudian menjadi seorang pencuri, misalnya, atau penjudi. Tadi sudah kita katakan di awal bahwa orang tua akan memperoleh kebaikan dari anaknya itu selama dia menginginkan kebaikan dari anaknya. Adapun kejahatan yang dilakukan atau dosa maksiat yang dilakukan anaknya, orang tua tidak dapat, melainkan atau kecuali dia sendiri yang mengajak. Kan tadi sudah dikasih contoh ya, ini misalnya apa? Kalau orang tuanya sendiri yang ngajarin, bapaknya mencilok, anaknya mencilok, dapat dosanya bapaknya. Dapat al jazau min jinsil amal. Balasan suatu perbuatan sesuai perbuatan dia ngajarin, dia dapat dulu dosanya. Sebagaimana dosa membunuh, Kabil dapat terus sampai hari kiamat. Setiap orang bunuh, Kabil dapat pahala. Gitu ibunda. Jadi selama dia melakukannya karena diajari oleh bapaknya, bapaknya dapat karena dia yang ngajarinya. Kalau bapaknya tidak ngajari, tidak. Contoh Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak ngajarin Kan'an. Nabi Nuh nyuruh, ayo Kan'an, ayolah, ini Allah Rabb kita, naiklah, tidak mau. Ya sudah. Itulah ujian untuk orang tua. Nah ibunda itu tadi
Ada memang anak kita tuh yang 1, 2 mungkin jadi ujian bagi kita. Tetap sabar. Saya dapat dosa dah Ustaz kalau anak saya tidak. Kalau ibunda masih mengajari baik. Jadi perkataan buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya tuh bisa benar bisa salah, ya kan? Bisa jadi benar apa? Ya gak jauh-jauh jatuhnya kalau emaknya sendiri yang ngajarin dia. Emaknya keluar pakai celana pendek misalnya, pakai baju ini, ya anaknya ngikut, ya wajar lah orang anaknya bapaknya yang ngajarin. Contoh, bahkan dia nggak melarang, dia bisa dapat dosa. Buah jatuh tidak jauh dari pohon, tapi emaknya sudah ngajarin tutup aurat. Iyo, mama dulu nak sudah tobat, mama nggak lagi. Nah dia anaknya masih juga, ya sudah sabar dia untuk berdoa, sabar. Mungkin ini balasan untuk kita juga, dulu kita juga udah ini kan, dan belum nutup aurat atau anak kita bagaimana? Itulah kita salahkan diri sendiri kita. Mungkin saya tunggu terlambat taubatnya anak saya gitu, maka sabar berdoa sama Allah. Gitu ibunda. Insyaallah paham ibunda. Ada lagi? Nah, silakan. Yang menutup aurat tadi, Nah. Anak yang tidak menutup aurat tadi. Nah. Orang tua sudah melarang tadi. Nah. Anak tutup auratnya mana saja tutup aurat. Iya. Tapi memang orang tuanya tutup aurat. Nah. Tapi anak tidak melaksanakan. Nah. Itu kan orang tua sudah berusaha. Itu ditanggung orang tua gimana tuh? Apa aja? Enggak lah. Kan orang tuanya sudah, pertama dia sudah tobat. Kalau dulu dia sendiri tidak nutup aurat. Yang kedua, dia sudah taubat nasuhanya, yakni salah satu ciri taubat nasuha itu ibunda, yakni dia membalas keburukannya dulu dengan kebaikan. Yakni dia mama dulu, iya mama sekarang sudah taubat, udah mama keluar nggak pakai lagi celana di atas lutut. Tapi anak kita masih anak gadis kita, ya sudah sabar, doakan dia baikan. Iya, nggak boleh juga kita usir, kita apa enggak. Jadi dia selama dia masih sholat waktu sabar memang. Karena ini proses hidayah ya kan, sebagaimana kita ya kan. Banyak perempuan itu malah dia berniat, aku nantilah kalau sudah menopause lah. Orang menopause itu malah boleh dia pakai ininya, nggak apa-apa dia kelihatan kepalanya kalau dia menopause. Malah sebaliknya dia baru mau nutup aurat. Kalau ini terbalik gitu kan. Jadi ya itulah tadi, apalagi masalah menutup aurat itu memang persoalan yang sekarang ini orang belum ini, ya kan? Sehingga dia menyulitkan dia sendiri. Coba kalau ini saya nasihat untuk istri saya, adik saya yang perempuan, saudara saya. Kalau Anda menutup aurat ya dengan sempurna, Anda akan siap sholat di mana saja. Itu salah satu sebab perempuan meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia nggak nutup aurat sempurna, sehingga nggak ada mukena, nggak ini. Tapi kalau dia sudah nutup aurat sempurna, seperti seperti sholat, maka dia akan siap sholat di mana saja. Karena dia udah. Tapi salah satu sebab wanita meninggalkan sholat karena dia tidak nutup aurat dengan sempurna, sehingga dia ada alasan, aku nggak mau kena, aurat aku nggak itu. Makanya itu tadi, ini proses ya, lama ini. Hidayah itu lama sekali. Mudah-mudahan dengan pengajian Allah kasih hidayah kita. Ada lagi dari sini? Gak ada? Cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua anak yang soleh dan soleha yang menjadi ladang pahala kita ibunda, ayunda. Yakni di saat tubuh kita, badan kita, tulang kita sudah hancur berkalang tanah, Allah masih memberikan mengalirnya pahala dari berkat amal soleh yang dilakukan anak kita. Mari kita didik anak kita dengan baik, lalu jangan lupa sabar didik itu, dan jangan lupa doakan mereka dengan doa kebaikan yang itu untuk kebaikan kita juga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.